Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, biarlah damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi hati dan pikiran kami ketika kami mendengar firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah untuk epistel Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022 yang tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat 51. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, di dalam perikop khotbah kita ini kita diikat dengan tema hamba setia dan bijaksana dan hamba yang jahat. Di dalam perikop kita ini bahwa Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan bagaimana hamba yang setia dan bagaimana hamba yang jahat. Dan kedua hamba ini adalah keduanya sama-sama diangkat oleh tuannya. Walaupun dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai hamba yang setia dan hamba yang jahat tentu pasti berbeda bagaimana dia melakukannya di dalam tugas dan tanggung jawab yang telah diberikannya kepadanya. Hamba yang baik, dia akan melakukan tugas itu baik ada tuan maupun tidak ada tuan. Dia akan bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas yang telah diberikannya kepadanya. Dan ketika dia dapat melakukan tugas-tugas dengan baik dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, bahwa kita melihat dalam firman ini bahwa ketika tuannya datang, bahwa dia akan diangkat menjadi pengawas harta milik tuannya, atau diberi suatu pekerjaan atau suatu penghargaan, apresiasi kepada seorang hamba yang melakukannya dengan baik. Tetapi hamba yang jahat adalah dia juga, statusnya juga adalah dipilih dari Tuhan dan tugasnya juga adalah dari tuannya. Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah bahwa dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, dan ketika tidak ada tuannya, dia tidak melakukannya dengan baik. Tetapi bisa jadi dia melakukan tugasnya ketika tuannya ada di situ. Lalu ketika tuannya tidak datang, dia membuat sesuatu yang tidak dikehendaki oleh tuannya, atau dia berbuat sesuatu yang sembarangan. Dia memukul hamba-hamba lain, makan minum bersama-sama dengan pemabuk, dan melakukan pelanggaran terhadap peraturan dari tuannya. Maka upahnya adalah dia akan dibinasakan oleh tuannya pada hari yang tidak disangkakannya, pada hari yang tidak diketahui bahwa tuannya akan datang. Ibu bapak saudara-saudara,
hamba yang baik dan setia dan bijaksana, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya kepada dia. Inilah orang-orang yang bertanggung jawab. Dia akan dipercayakan menjadi pengawas atas segala tuan, dan dia adalah akan diberikan sesuatu yang baik daripada tuannya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa hamba yang seperti ini adalah hamba yang berbahagia. Dia berbahagia karena dia setia. Dia setia karena dia tahu tuannya akan segera datang kembali. Dia tidak berani main-main. Dia memiliki tanggung jawab yang besar dan harus dia selesaikan sebelum tuannya kembali. Dan karena kesetiaannya mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia dengan penuh kerinduan menantikan sang tuan kembali. Maka ketika sang tuan kembali, maka Tuhan itu akan membuat dia mendapatkan pujian dari tuannya, karena pekerjaan yang telah dikerjakan penuh dengan tanggung jawab, sekaligus mendapatkan kepercayaan lebih besar daripada tuannya. Murid-murid Yesus pun diberikan peringatan untuk menjadi setia kepada dia. Setia dan sungguh-sungguh bertanggung jawab, karena sadar bahwa Tuhan akan segera kembali dan menuntut pertanggungjawaban daripada murid. Seperti inilah seharusnya orang Kristen hidup, sadar bahwa apapun yang dia lakukan akan dinilai oleh Allah. Yang setia akan mendapatkan upah dari Allah, yang tekun akan mendapatkan bagiannya, yang menantikan kedatangan Tuhan juga akan mendapatkan kelegaan dari kedatangan Yesus kedua kalinya. Tetapi sungguh sangat berbeda dengan hamba yang tidak setia, bahwa tuannya akan kembali. Dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa tuannya akan kembali. Dia akan menjadi penguasa yang sembarangan. Dia akan mengambil alih kekuasaan tuannya dan menganggap dirinya setara dengan tuannya itu. Dia mulai lelah menanti tuannya dan akhirnya tidak mampu menahan dirinya. Dia mulai menindas hamba-hamba lain yang lebih lemah. Dia mulai melakukan apa yang bisa untuk kesenangan pribadinya. Dia berbabuk-babukan dan dia mengabaikan orang-orang yang seharusnya diawasinya. Dia tidak lagi percaya bahwa Tuhannya akan kembali. Dia telah mengabaikan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia dan hidup hanya untuk memenuhi ambisi dan hawa nafsunya. Ini menjadi contoh untuk memperingatkan orang-orang Kristen yang juga mengabaikan fakta bahwa Tuhan akan datang kembali. Orang-orang percaya yang hanya menjalani hidup untuk kesenangan sendiri dan berpoya-poya, maka orang-orang percaya yang lupa bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semua hal kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di manakah kita berada? Apakah kita termasuk hamba yang setia dan bijaksana, atau kita termasuk adalah hamba yang jahat? Siapa hamba yang setia dan bijaksana? Hamba yang setia dan bijaksana adalah hamba yang menjadi milik Tuhan dan diberi tugas oleh Tuhan. Dia orang yang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh tuannya kepadanya. Oleh karena itu, dia dikontraskan dengan hamba jahat, yakni dia tidak melakukan pelanggaran dan diberkati serta mendapat kehidupan. Ukuran setia dan bijaksana dilihat dari tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Tuhan sampai selesai. Setia dan bijaksana diukur dengan hasil akhir tugas yang diberikan. Setia dan bijaksana tidak bergantung pada ada Tuhan atau tidak, tetapi kepada tanggung jawab untuk melakukan tugasnya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kedua jenis hamba yang telah dijelaskan tadi, bahwa itu adalah sama-sama diangkat dan diberi oleh tugas oleh tuannya. Orang percaya adalah hamba yang diangkat dan diberi tugas oleh Allah. Hamba-hamba di atas menunjuk kepada orang yang mengaku percaya kepada Allah. Mereka diberi tugas oleh Allah, namun hasil akhir tugas itu menentukan siapa mereka sesungguhnya. Apakah mereka orang yang setia dan bijaksana atau orang yang jahat yang akan dibinasakan.
maka hasil akhir mereka menentukan apakah mereka diberkati dan memperoleh kehidupan atau dibinasakan dan merasakan ratapan atau gertakan gigi. Ibu bapak saudara-saudara, hamba yang setia itu sudah sangat jelas kita dengarkan dalam firman ini bahwa dia yang tidak pernah menyepelekan dan dia yang tidak pernah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang diberikan oleh Tuhannya kepadanya. Maka kita adalah harus menjadi hamba yang setia, setia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan mempercayakan kita untuk melayani Tuhan, maka mari lakukan tugas dan tanggung jawab kita hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk sebagai hambanya, sebagai pelayan gereja, sebagai pelayan Tuhan di rumah Tuhan, mari kita lakukan tanggung jawab kita adalah dengan sebaik-baiknya. Kita lakukan tugas kita sesuai dengan pemberian Tuhan yang telah diberikan kepada kita, supaya ketika Tuhan datang, maka Tuhan menemukan kita adalah hamba yang setia. Tuhan menemukan kita adalah hamba yang baik. Tuhan menemukan kita adalah hamba yang bijaksana, yang dapat mengerjakan dan melakukan tugas pelayanan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita didapati Tuhan menjadi orang yang tetap setia, dan Tuhan memberikan kepada kita keselamatan, dan Tuhan memberikan kepada kita yang terbaik, dan bukan kebinasaan, tetapi Tuhan akan memberikan kita segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kami menjadi hamba yang setia, yang dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan perintah Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.